Engkau Yesus adalah Roh. Kami menyembah Engkau dengan kebenaran. Kami menyembah Engkau dengan pengertian yang benar. Kami menyembah Engkau dengan janji-Mu. Kami menyembah Engkau dengan firman. Kami menyembah Engkau dengan perkataan-Mu. Kami menyembah Engkau Tuhan. Sebab Engkau berkata di mana dua orang atau tiga Engkau hadir. Itulah dasar kami menyembah Engkau dalam kebenaran. Itulah dasar kami menyembah Engkau dalam Roh. Engkau hadir, Engkau berdiam, Engkau duduk dan bertata di atas pujian umat-Mu. Kami sembah, kami puji, kami naikkan lagu baru bagi-Mu. Kami naikkan syukur yang baru bagi-Mu. Sebab yang baru Kau berikan, sebab anugerah-Mu Tuhan tidak pernah terlambat Kau curahkan. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita percaya bahwa Allah kita adalah Roh, dan Tuhan merindukan kita menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Kita percaya bahwa Allah kita Roh, karena Dia berjanji di mana 2-3 orang berkumpul Dia hadir. Dan itu menjadi suatu kebenaran, suatu menjadi dasar iman kita. Kenapa kita harus menaikkan pujian? Ini menjadi suatu kebenaran, suatu pengertian yang membuat kita akhirnya mulut dan bibir kita terus tidak henti-hentinya menyanyikan pujian bagi Tuhan. Mari kita naikkan level iman kita, naikkan level pengertian kita bahwa kita menyembah Tuhan. Tuhan hadir bersama-sama dengan umatnya karena Dia berjanji. Tuhan hadir tidak dipengaruhi dengan apa hari ini, tapi sangat terpengaruh oleh karena apa yang Ia katakan. Ia yang berjanji, Ia yang berfirman. Karena itu Ia hadir. Mari sekali lagi jemaat Tuhan, kita menaikkan pujian ini dari awal. Kiranya Roh Kudus menolong setiap daripada kita untuk boleh menaikkan pujian ini dengan suatu pengertian yang benar, dengan suatu dasar pengertian bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah Roh. Dia hadir bersama-sama dengan kita. Kerinduanku, kerinduanku datang padamu, Allah mulia, Allah mulia, Mawar Syaron ku cinta. Engkau adalah Raja
Allah mengaruniakan kita bukan roh ketakutan, roh keberanian. Kita menghampiri takhta tanpa ada rasa malu, tanpa ada rasa intimidasi. Kita diberikan roh keberanian, dan kita mengangkat wajah kita, mengangkat tangan kita, kita sembah Dia. Kita telah hidup di perjanjian baru. Amen, Tuhan. Amen. Di mana tidak ada lagi sekat, Yes, Tuhan. tidak ada lagi hambatan. Kita semua pribadi lepas pribadi dengan bebas, Tuhan. dengan Amen. free, boleh mengungkapkan, boleh mengekspresikan rasa hormat dan syukur kepada Tuhan. Katakan, ku sembah Engkau Tuhan. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Katakan, tak seorang pun, tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Tak seorang pun jua, tak seorang pun jua seperti Kau. Beri kemuliaan, berikan hormat yang spesial bagi Sang Raja kita, bagi sahabat kita, yaitu nama Yesus. Amen. Tuhan. Haleluya. Amin. Allah kita luar biasa. Amin. Amen. Kita dahulu yang menjadi musuh seteru Allah, Tuhan menjadikan kita dan kita memanggil Dia sahabat. Amin. Begitu intim, begitu dekatnya kita bersama Dia. Karena itu ketika kita sudah dekat sama Tuhan, jangan ragu-ragu, angkat ya. Amen. Bebaskan rohmu. Amin. Amen. Ya, pastikan tidak ada intimidasi, tidak ada yang membuat berat ya. Amin. Amen. Oke, mudah-mudahan bukan karena saya todong, oke, tapi karena kesadaran bahwa Tuhan mengasihi saya terlebih dahulu. Oke, setuju? Amen. Amin. Nice. Mari kita melompat buat Tuhan. Kita mengekspresikan rasa syukur kita karena Tuhan begitu baik. Dia tidak pernah terlambat. Amen. Dan indah pada waktunya. Yes, good. Tuhanku perkasa, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan terkalahkan. Amin. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Dia tak tergoyahkan. Dia luar biasa, dahsyat. Dari dulu dan sampai selamanya Dia tetap berkuasa. Wow. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja.
Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. One, two. Namanya Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Oh, Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Yes. Coba kita tos kiri dan kanan saudara. Luar biasa engkau dalam Tuhan. Kita semua luar biasa dalam Tuhan. Amin. Yes. Yes. Ayo gereja Tuhan, kita bangkit. Kita serukan bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang hidup. Amin. Dia luar biasa. Dia memberikan kita suatu roh yang luar biasa. Roh yang membuat kita terus menyala-nyala. Amin. Amen. Asik. Oh, oh. Lebih keras lagi dong untuk Tuhan, tepuk tangannya. Oh, oh. Na, 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 na. Bangkit serukan. Raja sembah, umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya.
berseru, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Bukan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut bertelut, sama lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja. Amin. Baik jemaat Tuhan, saya mengajak kita berdiri sambil kita menabur, kita menaikkan pujian ini buat Tuhan. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, agunglah namanya selamanya. Kemuliaannya mengatasi langit, biarlah yang bernafas memuji Dia. Musik. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, agunglah namanya selamanya. Kemuliaannya mengatasi langit, biarlah yang bernafas memuji Dia. Allah kuasa tunduk dalam namanya, Allah perkasa, Raja semesta. Kemuliaan hanya bagi Dia, Dia yang layak disembah, beri pujian bagi Yesus Sang Raja. Dia bertata untuk selamanya, surga bumi menyembah yang termulia, Dia Yesus Allah kita. Dia Yesus Allah kita, Dia Tuhan kita, Dia Mesias Allah yang hidup. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, agunglah namanya selamanya. Kemuliaannya mengatasi langit, biarlah yang bernafas memuji Dia. Segala kuasa tunduk dalam namanya, Allah perkasa, Raja semesta. Kemuliaan hanya bagi Dia, Dia yang layak disembah, beri pujian bagi Yesus Sang Raja. Dia bertata untuk selamanya, surga bumi menyembah yang termulia, Dia Yesus Allah kita. Berkuasa, berkuasa selamanya. Yes, Dia Yesus yang termulia, berkuasa selamanya. Dia Yesus yang termulia. Kemuliaan hanya bagi Dia, Dia yang layak disembah, beri pujian bagi Yesus Sang Raja. Dia bertata untuk selamanya, surga bumi menyembah yang termulia, Dia Yesus Allah kita. Kemuliaan hanya
selamanya. Surga bumi menyembah yang termulia, yang Yesus Allah kita. Yang termulia, yang termulia, yang Yesus Allah kita. Yang termulia, yang mulia, yang Yesus Allah kita. Oh, na 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 na, na 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 na, na na na. Haleluya. Baik, jemaat Tuhan, sama-sama kita ikrarkan janji iman kita. 3, 2, 1. Aku percaya kepada Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Saya undang anak-anak sekolah minggu bersama orang tuanya bisa maju untuk didoakan. Silakan Kak Muris, minta tolong doakan anak-anak sekolah minggu. Mari jemaat Tuhan, kita sama-sama berdoa untuk anak sekolah minggu. Mari kita berdoa. Segala pujian, syukur, hormat dan kemuliaan hanya bagimu dan bagimu Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, ada sungguh anugerah terbesar bagi gereja ini, di mana Engkau menitipkan anak-anak ini untuk bertumbuh pengenalan akan Kristus di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, biarlah Engkau yang memberkati tumbuh kembang pengenalan akan Kristus, cinta akan Kristus tercurah atas adik-adik kami Bapak. Biarlah mereka bertumbuh menjadi berkat di sekitar, dalam keluarga mereka, pergaulan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Allah Roh Kudus yang menjaga, yang menolong mereka. Biarlah kuasa dari tempat maha tinggi mengalir atas hidup mereka. Engkau juga memberkati Bapa di dalam nama Tuhan Yesus untuk orang tua yang membimbing, mendidik mereka. Biarlah dengan kasih Kristus mereka membimbing adik-adik ini bertumbuh dalam pengenalan akan Kristus yang benar. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu mereka cerna, mereka terima dengan di dalam nama Tuhan Yesus. Takut akan Tuhan tercurah atas hidup mereka. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati sepanjang pengajaran sekolah minggu, guru-guru yang mendidik mereka Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau memberkati hikmat pengetahuan-Mu, Engkau yang curahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau kuduskan sekolah minggu dari awal sampai akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Baik jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau menjadikan kami biji mata-Mu, kami berharga di mata-Mu Tuhan. Setiap daripada kami di tempat ini haus dan rindu akan kebenaran-Mu Tuhan, agar kami tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Kami rindu setiap daripada kami diperlengkapi. Kami rindu setiap daripada kami jalan-jalan kami diterangi. Setiap daripada kami rindu setiap pertimbangan-pertimbangan kami mendapat intervensi daripada firman-Mu Tuhan. Haleluya.
kami bencanamu Tuhan. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Terima kasih Tuhan, Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu. Oh Yesus, Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Terima kasih Tuhan, Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku. Karena kasih-Mu padaku, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang mulia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurna jelaslah hidupku agar indah bagimu. Terima kasih Tuhan, Kau menciptakan kami segambar dan serupa dengan Engkau Tuhan. Kau berikan kuasa-Mu, Kau berikan otoritas bagi kami. Sekarang kami berkuasa, sekarang kami berotoritas oleh kasih-Mu, oleh kuasa-Mu. Terima kasih darah-Mu Yesus. Karena begitu besar kasih-Mu, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Allah rela memberikan anaknya yang tunggal, ganti dosa kami, tebus pelanggaran kami, tebus masa lalu kami. Terima kasih Tuhan. Dan akhirnya kami percaya agar kami tidak beroleh kebinasaan. Kami percaya agar kami diselamatkan. Terima kasih kasih-Mu Tuhan, Kau anugerahkan. Terima kasih anugerah-Mu Tuhan, selamatkan kami. Darah-Mu yang suci, darah-Mu yang kudus, menebus, membeli kami. Sekarang kami menjadi anak-Mu Tuhan. Sekarang kami menjadi sahabat-Mu Tuhan. Sekarang kami memiliki warisan-Mu. Sekarang kami menikmati janji-Mu Tuhan. Oh kami bersyukur, kami bersyukur. Tak henti-hentinya mulut bibir kami menceritakan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau baik bagi kami. Engkau yang memulai dan kami tidak akan berpuas hati.
sebab Engkau bersama kami. Engkau menyertai sekalipun badai, namun selamanya Engkau ada di sisi kami. Kami tidak akan goyang, iman kami tetap teguh. Haleluya. Sekali lagi katakan, Yesus, Kau telah memulai. Terima kasih Tuhan. Segala yang baik dalamku, Kau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga. Terima kasih, kami berharga di mata-Mu, oh Yesus. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan hidupku agar indah. Oh, sekarang ku memuji, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan hidupku agar ini. Oh, sekali lagi katakan, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan hidupku agar indah bagimu. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Yes. Terima kasih, kami berdoa Tuhan, untuk apa yang akan kami dengar, kami bahas, kami berdoa, sungguh biar itu menjadi berkat bagi kami semua. Tuhan Yesus, kami minta Roh-Mu bicara di tengah-tengah kami, bicaralah di tengah-tengah kami, supaya kami belajar untuk mendengar dan belajar untuk taat. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin, silakan duduk. Cek, iya, cek. Oh, kok kayaknya ini lebih nendang. Ya, kita ada sedikit perubahan. Bukan sedikit, ternyata besar ya. Saya baru mengerti, ternyata kadang ya, kalau kita sudah terbiasa melihat sesuatu,
mata kita akan menjadi terbiasa dengan ya barang yang kita lihat ya. Kalau kita terbiasa melihat sesuatu yang kecil, maka benak kita bahwa itu kecil. Tapi ketika kita melihat dari satu perspektif yang berbeda, ternyata besar, saudaraku. Ya, contohnya ruangan ini ya. Biasa kita cuma sampai di pojok situ, yang mungkin kalau kita lihat di kamera kecil, tapi begitu dipaksa naik semua ternyata jadi besar, gitu ya. Dan biasanya kalau kita ibadah tuh mepet begini ya, merapat. Berasa sepertinya kecil, tapi sebenarnya punya potensi untuk besar, saudaraku. Kalau saudara punya lihat karet begitu ya, karet kalau saudara remas gitu ya, bisa jadi kecil, kelihatan padat. Tapi kita nggak tahu seberapa besar karet itu bisa ditarik. Tuh, ternyata ditarik bisa panjang gitu ya. Ya kalau buat teman-teman yang suka bikin apa tuh, lompat tali pakai karet kan, tahu ya, main karet itu ya. Nah, hal yang sama juga berlaku buat kita. Kadang ada hal-hal yang kita pikir, ya memang sudah begitu. Tapi begitu kita meluaskan pandangan kita, kita membuka wawasan kita, kita renggangkan karetnya, ternyata kita tahu itu ternyata begitu betapa luar biasa besar. Alkitab kita bilang begini, setialah dalam perkara perkecil, maka engkau dipercaya kepada hal-hal yang besar. Kadang kita berpikir kita ini melakukan hal yang kecil sampai tidak pernah melihat sesuatu yang besar. So kita mesti mulai merubah pikiran kita. Dan tahun depan saya pengen kita semua masuk kepada hal yang itu. Apa? Mau kita memandang yang lebih luas lagi. Di dalam Tuhan kita harus bisa melihat yang lebih luas lagi. Amin. Jadi kita enggak bisa, oh iya, karena mentang-mentang gereja kita kecil, mentang-mentang ruangan kita ini kayaknya cuma kayu dan triplek, saudaraku. Saudara jangan berpikir bahwa saudara itu kecil sebenarnya. No. Ya. Apa yang ada di dalam diri kita itu jauh lebih besar daripada apa yang mungkin kita lihat, saudaraku ya. Sebentar, minta tolong sekolah minggunya pintunya ditutup atau dikecilin dikit. Ya. Bocor suaranya. Ya. Nah, hari ini saya pengen share sedikit, coba mari kita buka, kita lihat satu firman Tuhan. Saya berharap kita nggak terlalu lama bahasnya, saya pengen banyak baik kesaksian. Ini terakhir kali, ini kalau mau dibilang ini minggu terakhir sebenarnya dari bulan Desember ya, untuk ibadah kita ya. Selebihnya tinggal acara lain ya, tapi ini minggu reguler kita. So anggaplah ini khotbah terakhir tahun ini ya. Pesan saya, kita pengen belajar, gambarnya kayak nggak nyambung ya. Gambar Yusuf dan Maria gitu ya. Biasanya kalau kita bicara ketaatan kita pasang gambar Abraham dan Ishak ya. Tapi ini kita pasang gambar Yusuf dan Maria. Kita tahulah cerita itu ya. Nggak perlu kita perpanjang. Boleh selanjutnya. Next. Ya, kita akan bahas sedikit menyinggung dua hal ini. Beribadah bersama dan taat dan tunduk pada otoritas di dalam gereja. So, next. Nah, kita baca sama-sama aja di dalam ya. Di depan. 1, 2, 3. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke dalam rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut dengan perkataan itu. Lalu bertanya dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau telah beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Lanjut, oke. Selanjutnya, kan ayatnya masih panjang. Ya, 1, 2, 3. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya.
Dan ia akan bangkit, raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 baginya, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Saya pengen bagikan ini, supaya ini menjadi satu background, satu evaluasi bagi kita sepanjang tahun ini. Amin. Sepanjang tahun ini banyak terjadi dalam hidupmu, benarkah? Mulai dari tubuh, jiwa, dan roh saudara mungkin pernah mengalami guncangan, gitu ya. Ya, tahun ini menjadi setiap tahun pasti ada banyak hal yang mungkin terjadi yang kita nggak tahu ya sepanjang tahun. Banyak yang tidak terduga. Ada yang sini menduga-duga, gitu ya. Kayaknya bakal seperti ini. Enggak, saudaraku. Ya, kita pasti banyak sekali yang tidak terduga yang terjadi dalam hidup saudara. Semua ketaatan dimulai dari yang namanya mendengar suara Tuhan. Oke, coba selanjutnya. Ya. Semua ketaatan itu dimulai dari namanya mendengarkan suara Tuhan. Ini ada satu cerita di Samuel. Kita tahu Raja Saul. Raja Saul, dia mendengar suara Tuhan lewat Nabi Samuel, tetapi dia tidak taat. Dan ketika dia tidak taat, dia ditegur oleh Nabi Samuel. Nah, ini contoh, ini yang dibahas di 1 Samuel 15, 22, 23. Kita baca sama-sama. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan, sama seperti mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan itu lebih baik daripada korban sembelihan, dan memperhatikan lebih baik daripada domba-domba jantan. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan hati adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau menolak firman Tuhan, maka ia menolak engkau sebagai raja. Yuk, slide selanjutnya. Nah, kok masih kata Maria? Oke ya. Selanjutnya. Saya nggak tahu ini urutannya benar apa salah. Nah, saya pengen tekankan ini bagian yang ini ya. Kita jalan-jalan sini dulu ya. Mata saya udah payah. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan berkenan kepada korban bakaran sama dengan korban sembelihan? Ya, sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Kalau kita baca bagian biru, di situ bilang mendengarkan. Ya, tetapi dalam bahasa Inggris kata yang dipakai bukan cuma mendengar, kata hear atau listen, tetapi obeying. Bagian di bawah obey artinya taat. Lo dengar dan lo taat. Kamu dengar dan engkau ikuti. Misalnya kan gini, WLSK bilang, mari kita bangkit berdiri. Ya, mungkin ada yang berdiri, ada yang enggak. Mari kita menyembah Tuhan, ada yang menyembah, ada yang enggak. Betul. Mari kita semangat, ada yang semangat, ada yang tidak semangat. Ayo kita datang ibadah, jangan terlambat. Ada yang terlambat, ada yang tidak terlambat. Semua mendengarkan, tetapi tidak semua taat. Ini kita perlu catat. Semua dari kita mendengarkan, tapi tidak semua orang taat. Saya sering bagikan,
Misalnya, tolong bagikan ini di Komsel. Semua dengar, tapi belum tentu semua taat. Ini penting sekali. Percuma kita dengar firman Tuhan panjang lebar, tetapi kita tidak taat. Jadi masalah orang Kristen dari dulu sekarang sampai selama-lamanya mungkin ya, sampai Tuhan Yesus datang, adalah mendengarkan dan taat. Dengar sering. Taat itu yang susah. Makanya ayat ini bilang begini, mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, katanya. Mendengarkan lebih baik. Tapi Alkitab bilang ini, obey, taat. Itu penting sekali, saudaraku. Makanya itu, misalnya teman-teman yang melayani di mimbar ya, menjadi taat itu tidak bisa ditawar. Ketaatan tidak bisa ditawar. Setiap yang melayani Tuhan, ketaatan tidak bisa ditawar. Kenapa? Karena ayat selanjutnya, coba ya. Ayat selanjutnya dibilang apa? Ayat selanjutnya. Ya. Sebab pendurhakaan, Alkitab pakai bahasa Indonesia pendurhakaan. Ya. Adalah sama seperti dosa bertenung dan kedegilan adalah sama dengan menyembah berhala. Di ayat bahasa Inggris dia bilang begini, for rebellion, pendurhakaan itu kita identik dengan apa? Anak yang durha, cerita maling, ya oke, masih tahu ya, bukan maling ayam ya, jangan salah, maling kundang. Maling itu saya nggak tahu apa artinya, kundang itu mungkin apa kandung kah? Nggak tahu ya, itu bahasa Minang saudaraku. Jadi pendurhakaan, kalau kita bilang mendurhaka, itulah durhaka sama orang tua. Oke, kenapa durhaka sama orang tua itu dipakai? Hentikan kata pemberontakan. Kalau kita baca kalau kita cerita pemberontakan, kita ingat pemberontakan G30 SPKI. Ya. Apalagi pemberontakan negara Islam Indonesia, pemberontakan Permesta dan macam-macam. Mudah-mudahan saudara masih hafal sejarah bangsa kita ya. Pemberontakan artinya ada sekelompok orang yang menentang habis-habisan. Berperang. Kita identiknya pemberontakan itu perang. Pemberontakan itu perang. Nggak suka perang. Nggak suka berperang saudaraku. Ya? Karena itu dalam benak kita. Tetapi Alkitab kita bilang bukan masalah memberontak kayak di film-film. Bukan. Tetapi ini bicara namanya pendurhakaan. Artinya melanggar otoritas. Durhaka sama seperti kita durhaka kepada orang tua. Saya kasih tahu, selama kita punya orang tua itu harus kita taati. Hormatilah ayah ibumu dan seterusnya. Pendurhakaan. Nah, yang dimaksud di sini bilang gini, pemberontakan sama dengan dosa bertenung. Saudara memberontak sama dengan saudara pegang punya jimat. Kalau kita masih retret, itu artinya apa? Sama-sama harus pelepasan. Mereka yang punya roh pemberontakan tidak pernah bisa mengenapi rencana Tuhan. Jiwa memberontak, saudaraku. Jiwa mudahku memberontak melihat orang-orang tua ini yang kolot. Kita sering kali. Hati-hati, saudaraku. Saya bilang begini, hati-hati. Tuhan pengen, tahun depan saya pengen share, mungkin kau tahu ya, logo atau judul tahun depan kita, Unity for Revival. Kesatuan. Kesatuan itu bukan cuma bicara, ayo kita bersatu, berbeda-beda tapi satu, tapi bicara tentang generasi yang berbeda, tapi melayani Tuhan bersama-sama. Itu yang Tuhan ajarkan. Aku akan memulihkan bapa dan anak, supaya mereka melayani Tuhan dan mengalami kebangunan rohani. Tapi saya menjelaskan di sini. Karena pemberontakan, dibilang begini, sama seperti engkau bertenung. Bertenung itu main dukun ya. Dan kedegilan, kepala batu, adalah sama dengan menyembah berhala. Jadi kalau engkau kepala batu dan tidak mau berubah, dikasih tahu, nggak mau kasih tahu, sama dengan apa? Kepala batu, kalau engkau kepala batu, sama dengan apa di sini?
Menyembah berhala. Kenapa dibilang menyembah berhala? Kenapa dibilang menyembah berhala? Siapa berhala yang kau sembah kalau engkau kepala batu? Coba. Diri sendiri. Orang yang kepala batu menyembah dirinya sendiri. Itu kenapa dia bilang kalau kamu kepala batu, kamu sama dengan menyembah berhala. So kita mesti hati-hati. Pastikan otak kita encer, saudaraku. Bukan kepala batu. Ada amin. Nah. Dan dia bilang begini, karena engkau telah menolak firman Tuhan, aku menolak engkau menjadi raja, saudaraku. Ketika Saul menolak, memberontak firman Tuhan, maka dia bilang apa? Aku tolak kamu sebagai raja. Silahkan kamu tetap pakai mahkota. Silahkan engkau punya pemimpin. Silahkan engkau punya senjata. Tetapi engkau tidak punya berkat. Ini penting sekali. Bukan cuma buat saudara, buat saya juga. Kalau saya kepala batu, Tuhan bisa tolak saya sebagai pendeta, sebagai gembala. Saya mungkin masih punya jemaat, saya mungkin masih punya fasilitas, tapi saya tidak punya lagi dampak dan otoritas bagi pulau ini. Itu berarti saya tertolak sebagai gembala di mata Tuhan. Nah ini kenapa gereja harus benar-benar hati-hati. Teman-teman sama yang pelayanan. Yang pelayanan, ketua komsel, yang melayani di mimbar, entah yang jadi aser, siapapun engkau, ketika Tuhan menolak engkau, engkau masih punya harta. Mungkin masih punya kebanggaan dirimu sendiri. Mungkin masih punya ini itu. Sampai saya katakan, engkau kehilangan statusmu sebagai orang yang harusnya memberi dampak bagi orang lain. Kau bisa lihat hidupmu, memberi dampak enggak buat orang lain? Kalau enggak, ada kemungkinan Tuhan menolak engkau sebagai raja di sini. Mungkin, kan kita dibilang, kita adalah imamat yang raja. Yani, kita adalah imam dan raja. Kalau kita memberontak, raja memberontak kepada Tuhan, maka raja itu kehilangan otoritasnya, kehilangan pengurapannya sebagai seorang raja. Dia masih punya tentara, dia masih punya kerajaan, tapi dia tidak punya apa-apa lagi. Perang kalah. Kalau dia mau ini kalah dan dia ditolak di mana-mana. Itu artinya kehilangan pengurapannya sebagai raja. So kita jangan jadi rebellion, jadi pemberontak. Selanjutnya. Ketaatan dimulai dengan mendengarkan suara Tuhan. Ya, selanjutnya saya nggak jelasin panjang lebar. Ini ada beberapa fakta yang bisa kita pelajari dari cerita Maria, saudaraku ya. Ya. Setiap orang harus merencanakan sesuatu untuk dirinya sendiri dan taat dengan rencananya. Betul? Saudara tahun depan harus bikin rencana. Yang mau nikah, bikin rencana. Biarpun sepertinya mustahil, berencana dulu. Ada amin. Ya. Kata orang ya, yang tidak buat rencana itu berencana untuk gagal. Jadi kalau saudara tidak punya perencanaan, berencanalah. Kalau engkau tidak berencana, engkau sudah siap-siap untuk gagal. Biarpun rencananya mungkin nggak masuk akal. Saya berencana Tuhan supaya gereja ini bisa bisa 2 kali 3 kali ibadah. Nggak apa-apa. Rencananya mau ngapain? Oh saya mau bikin ini supaya tambah banyak segala macam. Pelayanannya mau begini. Enggak apa-apa, bikin aja rencana itu, enggak apa-apa. Oke, daripada engkau tidak bikin rencana, itu artinya engkau sudah siap-siap gagal. Ya. Meskipun mungkin Tuhan punya rencana yang berbeda, tapi kita harus bikin rencana kita sendiri. Tidak selalu apa yang kita lakukan itu selaras dengan firman Tuhan. Ada kemungkinan berbeda. Apa yang kita pikirkan tidak sama dengan apa yang Tuhan pikirkan. Tetapi kita harus bikin rencana. Selanjutnya. Kita baca 2 ayat firman Tuhannya. Saya 55 ayat yang sangat terkenal. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikian firman Tuhan. Amsal 19. Banyak rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhan yang terlaksana. Ada amin ya. Tapi kita harus bikin rencana.
Kalau engkau tidak bikin rencana, ya bagaimana? Ya. Rancangan dalam hati manusia seperti air yang dalam, tapi orang yang pandai tahu menimbanya. Bikin rencana, saudaraku. Ya, kita lihat ada air di dalam, kita harus gali air itu. Tapi caranya galinya gimana? Itu yang harus kita cari tahu. Minta hikmah. Ya. Selanjutnya, yang kedua adalah banyak hal yang tidak terduga dalam rencana manusia. Setiap rencana berpeluang untuk tidak sesuai harapan. Tidak ada satu orang pun di muka bumi yang bikin rencana dan 100% berhasil. Itu hampir tidak mungkin, saudaraku. Mau saudara ulang-ulang, pasti ada miss, saudaraku. Kalau kita lagi membuat acara, misalnya acara Natal gitu ya. Kita rencanakan rundown dari A sampai B. Nyanyi sekian menit, 2 menit, 3 menit. Habis itu kita ini, itu, dan seterusnya. Rencananya detail, dijamin gak akan 100% mirip. So apa yang kita lakukan? Karena itu kita perlu belajar percaya bahwa Tuhan bisa campur tangan. Bikin rencanamu, jangan takut bikin rencana meskipun sepertinya impossible. Jangan takut, sepertinya tidak mungkin. Jangan takut, karena semua rencana tidak ada yang 100% jadi kok. Nah, 100% jadi itu cuman gimana? Kalau ada campur tangan Tuhan. Tahun depan engkau berencana, mungkin beberapa anak-anak gereja kita yang sedang kuliah, mungkin tahun depan lulus. Mungkin yang sudah jadian, mungkin tahun depan enggak. Apalagi yang ditunggu, betul enggak? Hah? Mumpung Bang Sani masih bisa berdiri lurus ya. Kalau sudah begini dirinya kan lain ceritanya. Nah, jadi apa lagi? Jadi kita mesti berpikir, apapun rencana kita harus bikin rencana, saudaraku. Tapi kalau itu tidak sesuai ada yang kita rencanakan, percaya bahwa Tuhan bisa campur tangan. Coba ayatnya selanjutnya. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ada amin. Kalau bagi Tuhan semua tidak ada yang mustahil. Kalau bagi Tuhan. Tetapi ada ayat di bawah lagi dibilang begini. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Jadi yang tidak mustahil itu pertama bagi dari Tuhan. Tuhan tidak ada yang mustahil. Tetapi bukan cuma kalau Tuhan tidak ada yang mustahil itu biasa. Betul? Yang luar biasa adalah bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Itu baru luar biasa. Dan cuman kita orang Kristen, cuman kita orang percaya kepada Yesus yang dapat firman ini. Amin. Orang dunia boleh tiru. Entah mereka kutip dari mana, terserah. Tetapi yang benar-benar punya janji adalah kita. Karena jawab Yesus. Kalau dia tidak kenal Yesus, ya tidak berlaku ayat ini. Amin. Oke, selanjutnya saudaraku. Nah, belajar taat adalah keputusan terbaik. Ya ini tadi, ketaatan dimulai dari mendengarkan firman Tuhan. Membangun ketaatan adalah bentuk ibadah kita. Apa hubungannya dengan cerita Maria, saudaraku? Maria punya rencana mau menikah dengan Yusuf. Ya. Kami mau menikah mungkin 2 tahun lagi lah. Ini banyak cerita tentang Maria dan Yusuf ya. Bukan Yusuf dan Vina, itu salah, saudaraku. Itu another story. Ya, saya mau bilang buat nama Yusuf jangan tersinggung, tapi memang benar ada namanya gitu kan ya. Jadi saya kata ini beda ceritanya. Jadi 2 orang ini sudah berencana mau menikah. Dalam tradisi Yahudi mereka sudah bertunangan. Ada satu tradisi di dalam budaya Yahudi adalah mereka tuh sudah disebut menikah tapi belum tinggal bareng.
mungkin diadaptasi ke dalam berbagai budaya seperti tunangan, tukar cincin, atau apapun gitu ya. Jadi mereka sebenarnya sudah terikat. Nah, dan ada yang memprediksi, ada yang bilang, ada tafsiran bilang kalau Maria itu usianya lumayan muda, sekitar 16-17 tahun. Gitu. Tapi ini ada banyak cerita liar ya, cerita liar yang mungkin di luar Bible kita. Tapi yang pertama yang pasti adalah Maria dan Yusuf berencana menikah. Di tengah-tengah perencanaan mereka, tiba-tiba keluarlah pengumuman dari Kaisar apa? Agustinus ya? Nama Kaisar itu saya lupa. Bukan Pilatus ya? Kaisar apa? Agustinus ya? Dia bilang, kalian semua sensus penduduk ketemu di kampung masing-masing. Mau tidak mau semua pulang kampung, betul enggak? Nah yang pernah tahu, saudara tahu, Maria itu kampungnya bukan di Bethlehem. Karena kalau tadi kita baca ceritanya, maka datanglah apa? Datanglah malaikat Gabriel kepada Maria. Di mana? Di Galilea, di kota Nazaret. Jadi Maria itu bukan tinggal di Bethlehem. Nah terus kenapa dia di Nazaret? Dan dia harus pergi ke Bethlehem. Karena suaminya adalah keturunan Raja Daud. Bukan suaminya, Yusuf. Keturunan Raja Daud. Dia harus pergi, jadi sensuslah dia ke Bethlehem. Mungkin dia sudah berpikir, saya mau pasang janur kuning atau pasang penjor ya. Dia udah pikir di rumahnya di Nazaret. Karena dia tinggal di Nazaret. Yusuf juga di Nazaret tinggalnya. Ya, mereka ya di sana lokasinya. Tetapi tiba-tiba sensus bilang, pergi sensus kalian semua di Bethlehem. Mereka harus jalan dari utara ke selatan. Lumayan jauh itu, dari Singaraja ke Denpasar jaraknya. Mungkin 2-3 hari mereka jalan, mungkin bisa lebih. Dari utara ke selatan, mereka harus jalan. Mereka sampai ke Bethlehem, saudaraku. Dan Bethlehem itu adalah kota kelahiran Raja Daud. Saudara bisa baca ceritanya di Samuel. Ke Bethlehem. Yusuf harus datang ke Bethlehem. Dan dia harus melahirkan anak. Maria harus melahirkan anak di sana. Kalau saudara baca di kitab Matius, dia bilang begini. Yusuf, jangan engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Karena anak yang dikandungnya adalah anak dari Roh Kudus, bukan dari pria yang lain. Gitu. Dan dia bilang, saya mau menikah nanti kok tiba-tiba istri saya hamil mendadak. Bagaimana ceritanya? Tapi belajar untuk taat, saudaraku. Jadi mereka pergi dan belajar. Mereka taat, pergi ke Bethlehem. Sampai di Bethlehem baru lahir anaknya. Kita belajar hal-hal seperti ini. Ketaatan selalu dimulai dari mendengarkan suara Tuhan. Kalau saudara tidak dengar suara Tuhan, bagaimana saudara bisa taat? Kalau engkau tidak dengar suara Tuhan, mungkin engkau dengar suaramu sendiri. Kalau engkau dengar suaramu sendiri, engkau tidak taat kepada Tuhan, engkau taat kepada dirimu sendiri. Tuhanlah yang menjadi, dirimu sendirilah yang menjadi idolamu. Engkau taat, tapi bukan pada orang yang tepat. Tapi kita harus belajar, saudaraku. Belajar dengar. Itu kenapa mendengarkan dibilang lebih baik dari segala macam ibadah. Lebih baik dari korban bakaran, lebih baik daripada korban sembelihan, lebih baik dari puji-pujian, lebih baik dari apapun. Ketaatan itu jauh lebih penting, saudaraku. Ketika Yesus mati di kayu salib, dia taat. Dia bilang, aku taat kepada kehendak Bapa. Di kitab Filipi dia bilang, Yesus taat sampai mati di kayu salib. Itu adalah ibadah sejati. So ibadah sejati kita itu bukan yang lain-lain. Yang terutama adalah taat, saudaraku. Engkau tidak bisa taat, engkau gagal dalam ibadahmu. Engkau tidak bisa taat, engkau gagal dengan ikut Tuhan. Bangsa Israel 40 tahun di padang gurun. Mereka belajar untuk taat 40 tahun, saudaraku. Tuhan Yesus jangan berharap kita sampai 40 tahun. Cukuplah 4 tahun, betul enggak? Saudara 40 tahun mau belajar taat. Saudara keburu dekat kubur, baru jadi orang yang taat. Repot, saudaraku. Amin. Kita belajar untuk taat. Ada satu cerita, tapi enggak kita bahas sekarang. Masih ada waktu enggak kita? Saya bercerita panjang-panjang.
Oh, masih ada. Kalau saudara baca dalam Alkitab, saudara akan menemukan ada satu nama, Korah. Bilang dulu Korah. O-R-A-H. Ya. Ini adalah keturunan orang Lewi. Dan mereka menarik, saudaraku, ini cerita ini. Mereka memberontak kepada Musa. Ini cerita sangat terkenal. Karena ketika mereka memberontak, mereka dihukum dengan cara apa? Tanahnya terbelah dan mereka masuk hidup-hidup ke dalam tanah, saudaraku. Alkitab kita yang catat. Menarik, saudaraku. Ketika mereka datang kepada Musa dan mereka protes, ya, Musa enggak langsung membantah, saudaraku. Saya harus belajar dari Musa. Ya, ketika ada orang protes, enggak boleh langsung membantah, saudaraku. Ya, tanya Tuhan dulu. Jadi Musa datang kepada Tuhan. Dia ngadukan dulu, dia doakan dulu perkaranya. Kemudian dia kasih perintah. Dia dengar dari Tuhan, dia bilang orang-orang ini nggak bagus kelakuannya. Tapi Musa nggak mau Tuhan menghukum mereka. Akhirnya semua orang-orang ini datang berkumpul lagi di kemah depan kemah pertemuan. Korah, Datan dan Abiram, satu kelompok mereka. Terus mereka bilang apa? Mereka protes lagi kepada Musa untuk yang kedua kali. Dan Musa bilang apa? Tolong kalian yang setuju dengan Korah dan teman-temannya ini, silakan tinggal di sini. Tapi tolong yang tidak setuju, minggir. Nanti PR ya, atau coba baca di rumah, itu cerita yang menarik sekali. Tolong kalian minggir. Setelah itu Alkitab mencatat, dia bilang gini, maka terbelahlah bumi dan orang-orang itu masuk ke dalamnya. Saudara tahu apa yang terjadi? Masuk mereka semua. Yang tidak diduga, saudaraku. Kalau sekarang istilah kerennya plot twist. Cerita yang tidak terduga. Saudara buka kitab Mazmur, saudara akan menemukan nyanyian Korah, saudaraku. Coba buka kitab kita. Ya. Karena kalau saya bercerita mungkin saudara bilang, dengerin aja lah. Coba saudara buka Google. Alkitab elektronik saudara, terus ketik nyanyian Korah. Mazmur 42, saudaraku. Saudara tahu Mazmur 42 itu terkenal sekali dengan ya, betul? Mazmur 42 lagu seperti sarindu sungaimu, betul? Nah, kalau saudara baca lagi Mazmur 44 itu nyanyian Korah dan seterusnya, saudaraku. Ya, lihat banyak sekali, saudaraku. Ternyata memang Korah ini orang yang senang nyanyi, betul nggak? Seberapa orang yang senang nyanyi di gereja nggak jadi seperti Korah ya? Dikubur hidup-hidup ya. Tapi memang ini faktanya, saudaraku ya. Plot twistnya adalah apa? Semua tulisan yang dilakukan oleh Korah itu masih tetap dipakai di kitab Mazmurnya orang. Dan bukan cuman itu, saudaraku. Ada yang mungkin saudara. Setelah saudara baca di kitab Mazmur, setelah orang Israel masuk ke tanah Kanaan, didapati ternyata Bani Korah masih ada. Keturunan orang Korah itu masih ada. Dari mana?
Karena mereka masih terus tercatat. Ternyata ketika Musa teriak, minggir yang tidak setuju, beberapa anak-anak Korah itu minggir, saudara. Tidak semua mereka mati ditelan bumi. Fakta yang saya sendiri kaget pas tahu. Oh ya? Tidak semuanya mereka mati ditelan bumi. Ada yang tertinggal dan mereka tetap melayani, saudaraku. Poinnya adalah apa? Kalau kita tidak dengar suara Tuhan, kita mungkin dikubur sama-sama. Tetapi ketika kita dengar suara Tuhan, rencana buruk yang ada dalam benak kita, itu Tuhan pakai untuk Tuhan ubahkan, saudaraku. Selama ini jangan sampai engkau salah mendengarkan suara. Dan ketika engkau hanya peduli dengan dirimu sendiri, maka engkau sedang menjadi pemberontak kepada suara Tuhan. Nah, kita harus belajar untuk dengar suara Tuhan. Ketaatan dimulai dari mendengarkan suara Tuhan. Amin. Ya. Ada satu cerita tentang Maria. Ini saya mau tutup dari ini aja ya. Di kalangan gereja Katolik yang tanda kutip mengidolakan, bukan menyembah, tapi mereka menokohkan Maria. Itu sekarang terjadi masalah di antara mereka. Karena ternyata ada di kalangan Katolik kayak yang garis keras gitu ya. Itu menganggap bahwa Maria itu adalah, kalau bahasa istrinya, bahasa Latin mereka itu co-redemptrix. Redemptrix itu artinya redemption, penebus. Co itu artinya teman. Jadi kalau saya sebagai pendeta, ada namanya co. Bukan koko Cina ya, Tionghoa bukan, tapi ko artinya rekan yang setara. Produser, co-producer, apalagi biasanya kan ada. Nah, jadi mereka di kalangan mereka itu menganggap bahwa Maria itu adalah co-redemptrix, apa si penebus punya teman namanya Maria. Kenapa? Karena Maria melahirkan sang penebus. Nah, itu saya baca beritanya itu dibantah oleh yang namanya paus. Dan pausnya bukan ikan paus ya. Paus di Vatikan itu diprotes. Banyak kaum Katolik jalur keras karena dia bilang Maria itu co-redemptrix. Dia bilang itu bukan. Maria cuma Maria, dia manusia biasa. Kita hormati dia karena ibunya Yesus, tapi dia manusia biasa. Ini jadi pertengkaran di mana-mana. Terus saya baca lagi ada lagi bilang begini. Ada pertanyaan, apakah Maria tetap perawan suci sampai dia mati? Karena fakta bilang bahwa Yesus punya saudara, betul gak? Tapi keluar lagi argumen yang makin membingungkan. Ada yang bilang, Maria itu istri kedua. Hah? Yusuf itu duda. Hah? Biar jangan kaget ya. Yusuf itu duda, Maria itu istri kedua, dan saudara Yesus adalah saudara tiri. Jadi Maria tidak pernah berhubungan dengan laki-laki dan tidak pernah melahirkan anak. Tapi saya nggak percaya gitu. Oke? Saya tetap percaya bahwa Yusuf dan Maria dipakai Tuhan untuk melahirkan sang penebus. Dan setelah itu, Yesus punya adik-adiknya dari Maria. Maria tetap tokoh dalam Alkitab, tapi dia tidak spesial. Tidak terlalu spesial. Kenapa? Waktu Maria hamil, dibilang begini, Roh Kudus akan turun dan dia hamil, betul ya? Tapi kemudian ketika rasul-rasul berdoa di Kisah Rasul pasal 1 dan pasal 2, Maria juga mengalami Roh Kudus waktu hari Pentakosta. Jadi sama juga, artinya Maria sama dengan murid-murid yang lain. Mereka mengalami Roh Kudus juga.
Tapi poinnya adalah saya pengen jelaskan gini. Tidak ada yang terlalu spesial dengan Maria, saudaraku. Dia bukan wanita yang hebat sekali, IQ-nya berapa? Mungkin IQ-nya 200 kah? Atau dia orang yang cantik sekali? Gitu ya. Karena ada yang berpikir, Maria itu cantik sekali, saking cantiknya dia dipilih Tuhan. Maria itu suci sekali. Bukan ada hubungannya. Dia manusia biasa, saudaraku. Oke? Tetapi dia menjadi luar biasa ketika dia bilang, jadilah padaku seperti yang Tuhan inginkan. Dia menjadi luar biasa. So gereja Tuhan, tahun depan silahkan kita bikin rencana. Amin. Yang mau kuliah, kuliah. Yang mau kerja, kerja. Yang mau cari penghasilan tambahan, cari penghasilan tambahan. Yang belum punya jodoh, silahkan cari, saudaraku. Ya. Sesuai aturan ya, saudaraku ya. Ya. Cari, saudaraku. Saya selalu bilang begini, berdoalah sebelum engkau jatuh cinta. Kalau engkau berdoa setelah jatuh cinta, saya yakin engkau terlambat, saudaraku. Kenapa? Karena hawa nafsumu sudah melingkupi engkau sebelum engkau berdoa, saudara. So lebih baik berdoa dari sekarang, biar belum dapat. Ya. Semuanya itu rencanakan. Ya, rencanakan. Tapi jangan protes sama Tuhan kalau suatu saat Tuhan intervensi. Amin. Rencanakan. Karena kalau engkau tidak berencana, engkau berencana untuk gagal. Tapi jangan protes sama Tuhan kalau Tuhan bilang begini, Jo sorry, jangan belok kiri, kamu harus belok kanan. Ambil jalur kanan. Oke. Disitulah engkau memulai namanya ketaatan, saudaraku. Ya. Dan ketika engkau ikut ketaatan, saya bilang, saya mau ikut Tuhan. Ketika saya ikut Tuhan, maka berkat mengikuti saya. Jangan dibalik, saudaraku. Jangan saudara kejar berkat, tapi Tuhan di belakang saudara. Kejar Tuhan di depan saudara, belakang, maka berkat akan mengikuti saudara. Tahun depan, mari kita buktikan, saudaraku, bahwa GKKD bukan gereja abal-abal, saudaraku. Amin. Bukan abal-abal karena gedung kita bagus, kita pengen, no, saudaraku. Enggak, di luar lah itu. Tapi saya tahu, kita jadi gereja bukan abal-abal. Kenapa? Karena kita gereja yang taat, saudara. Ini penting sekali. Pegang apa yang Tuhan. Sebelum saya tutup, saya mau share sedikit tentang pelayanan. Minggu lalu kita ibadah kita Natalan di Nusa Dua, di Bulakan ya. Itu sangat-sangat di luar apa ekspektasi. Rencana yang mau hadir cuma 60 orang. Ternyata pas saya hitung-hitung kayaknya hampir 100 lebih deh yang hadir. Karena ada yang bilang porsi makanan tuh sampai 200 porsi. Ya. Saya nggak tahu itu benar apa enggak. Tapi banyak sekali. Saya juga geleng-geleng kepala. Dan itu pertama kalinya kita bikin acara dan harus tikam babi. Itu sudah tarik menarik di antara panitia. Tikam babi atau enggak usah? Udah usah pakai ayam hidup aja. Enggak lah, harus tikam babi macam-macam. Saya bilang, ya sudahlah. Mungkin ini sudah kehendak Tuhan, jadilah seperti yang Tuhan inginkan lah gitu. Karena buat saya enggak masalah gitu ya, mau tikam babi, asal jangan membengkak biaya. Tikam babi kamu, apa kayak terserah. Oke gitu kan. Terus acara kita udah berencana mau pasang listriknya enggak masuk-masuk, saudaraku. Belum ada listrik masuk PLN, ya sudahlah. Pinjam tetangga, toh nggak ada listrik, nggak ada gangguan listrik ya kemarin ya, lancar semua. Hujan ya di tengah-tengah hujan pas sore tiba-tiba berhenti, menarik saudaraku ya. Ini paling saya nggak nyangka gitu, luar biasa acaranya ya. Saya dapat vibe-nya gitu. Di sisi lain saya bilang begini, ini kok kayak di kampung. Jujur ya, saya posting itu di grup pendeta-pendeta GKKD. Tahu nggak komentarnya apa? Selamat Bang Tumpal, bagus sekali acaranya. Kok Bang Tumpal? Saya bilang, ini saya mau protes. Melki ketawa gitu ya. Saya mau protes. Saya bilang, cuman saya nggak berani protes. Karena yang komen itu Bang Robin, penatua paling senior. Saya mau protes nggak enak gitu. Jadi mereka salah pikir. Saya kirim video, saya kirim foto. Jelas-jelas di situ. Saya bilang ini, Natalan di Bali gitu kan. Dia bilang,
selamat Bang Tumpal, bagus acaranya, seru. Saya bilang ini mencuri kemuliaan atau apa ini gitu ya. Saya bilang udah biarin aja lah gitu kan, saya gak urut. Karena dalam begini, kita mesti tahu, di dalam kekristenan kita nggak pernah menolak budaya. Kristen ajaran budaya, tetapi Injil tetap masuk, saudara. Jadi kita nggak pernah menolak itu. Jadi sebenarnya kita bagus. Biarpun gayanya tetap Sumba, masih ada gitu kan ya. Seru gitu ya, tetapi Injil tetap diberitakan. Dan Tuan Tanah senang sekali, mereka bilang begini, mereka menerima, mereka welcome. Ini belum pernah terjadi. Biasanya mungkin di mana-mana orang Tuan Tanah itu maki-maki kalau dia orang Sumba lagi ribut ini macam-macam. Tapi ini benar-benar kayak kalau yang hadir kemarin dengan senang hati bilang kami ini, saya menganggap adik-adik yang tinggal di situ anak-anak kami, tolong jangan bikin ribut dan baik-baik mereka bicara. Saya bilang, ini never happened before gitu ya. Luar biasa. Saudara, terus hari Rabu kita Natal, Selasa berapa? Natalan di Desa Sai, saudaraku. Di Desa Sai, ini beda cerita, beda serunya. Serunya yang datang tuh anak-anak. Ada 40-an, 50 orang. Lebih serunya lagi, tamunya banyak. Dari Denpasar. Selain saya ada 3 mobil yang datang. Beriringan. Saya sudah mengantisipasi, saya parkir agak jauh, saudaraku. Kenapa? Benaran, ketika mobilnya datang, semuanya mobil mahal. Jadi mobil Alphard, terus mobil Pajero atau sejenisnya itu yang parkir di situ semua. Saya udah pas motor mobil saya agak jauh di sana gitu kan. Kalau enggak kan bisa gimana gitu rasanya gitu ya. Terus yang terjadi adalah apa? Ya banyak orang di sana. Tapi ada insiden, saudaraku ya. Kak Thomas di sana itu sempat diprotes. Diancam, diomongkan yang gak baik. Itu lagi di depan, sudah mau mulai acara. Sampai kita tuh mau main musik itu terintimidasi gitu ya. Nyanyi gak kita lagu Natal? Nyanyi gak kita lagu Natal? Gitu ya. Ya intinya, tapi acara jalan, anak-anak nyanyi gitu. Saya lihat ada anak-anak, padahal tuh mereka anak-anak Bali ya. Nyanyi apa lagu Merry Christmas atau apa ya. Di situ nari Natal tapi Merry Christmas. Ini luar biasa. Berarti 1 minggu ini lewat Natal banyak sekali gitu ya. Yang di sini Natalnya orang Sumba tapi di Bali, yang di sini Natalnya anak-anak Bali, yang melayaninya non Bali gitu kan ya. Meskipun dapat penolakan, tetapi jalan terus. Dan yang paling menarik adalah saya sangat-sangat senang. Kemarin Pak Thomas dibilang begini, Pak Sani, salam dari Bapak Sinyo. Bapak Sinyo itu pemimpin mereka yang punya yayasan. Dia bilang dia terkesan dengan anak-anak GKKHD katanya. Mereka komitmennya luar biasa, mereka ininya datang segala macam gitu. Ya buat saya itu yang saya bilang. Kita nggak perlu kelihatan wow untuk jadi luar biasa, saudaraku. Kita nggak perlu jadi wow dengan kayak heboh gimana, nggak perlu, saudaraku. Kita cukup jadi diri kita dan kita belajar untuk taat. Itu sudah sangat memberikan dampak yang luar biasa. Hari Kamis atau hari Jumat, ada lagi Natalan di BCC, saudaraku, gereja sister church kita gitu ya. Sana tempat fasilitas enak, mantap gitu ya. Yang paling menarik adalah saya bilang begini. Dulu saya berpikir gereja itu harus jadi seperti gereja mereka. Bagus. Mimpi saya itu seperti itu. Pengen jadi begini. Tapi Tuhan bilang, San, mimpimu bukan mimpiku. Rancanganmu bukan rancanganku. Hari ini aku kasih kamu rekan-rekan pelayanan yang seperti mimpi kamu. Tapi kamu harus tahu, mimpiku untukmu berbeda dengan mereka. Bukan cuma buat saya, tapi buat gereja kita. Apa yang Tuhan impikan dengan gereja kita, itu berbeda dengan mimpi Tuhan buat gereja yang lain. Tapi kita harus tetap unity, saudaraku. Gereja harus tetap ada di sana. So mari sama-sama, kita nggak usah jadi gereja seperti yang lain, seperti yang di YouTube, seperti yang di sini, nggak usah, saudaraku. Kita cukup taat menjadi seperti apa yang Tuhan mau. Kayak Maria bilang, jadilah seperti apa yang engkau mau. Gereja kita bilang begitu kepada Tuhan,
tahun depan 2026 gereja kita akan sangat luar biasa. Saya yakin teman-teman akan dipakai banyak, bukan cuma buat gereja kita, tapi buat di gereja lain. Di gereja lain. Engkau akan lihat, wow ternyata saya dibentuk di GKKD luar biasa, supaya memberkati yang ini. Luar biasa saudara. So mari, ya tahun depan bikin rencana, amin. Bikin rencananya sekarang, tahun depan taat dengan rencanamu, jangan lupa takut akan Tuhan. Selanjutnya, kayak udah selesai. Kesimpulan, ketaatan adalah bentuk ibadah, karena kita mengorbankan apa yang kita rencanakan, amin. Kita mengorbankan keinginan pribadi kita. Ketaatan adalah ujian iman. Ujian iman. Yesus taat sampai ke mati kayu salib adalah contoh ibadah yang sejati. Mari kita bangkit berdiri, kita akan menyembah Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan untuk bilang, Tuhan aku mau belajar untuk taat. Yesus Tuhan. Tuhan kami berdoa, kami tahu kami tidak perlu menjadi seperti yang lain, tapi biarlah jadi seperti yang Engkau inginkan buat gereja ini. Kami mau belajar untuk itu Tuhan. Kami mau belajar. Mungkin apa yang kami inginkan berbeda dengan apa yang Engkau inginkan, apa yang kami rencanakan berbeda. Tapi kami mau belajar untuk taat. Engkau punya caramu sendiri. Engkau punya cara yang ajaib yang tidak pernah kami bayangkan. Tolonglah kami Tuhan. Tolonglah gereja ini. Mari sama-sama kita sembah Tuhan. Tahun ini, sebelum tahun ini berakhir, luangkan waktu untuk menulis rencanamu pribadi. Tahun 2026 apa yang akan saya lakukan? Apa yang akan saya kerjakan? Silakan engkau nanti sampai di rumah engkau tuliskan itu. Belajar tuliskan, jangan cuma dihafal di pikiran saudara, tapi belajar tuliskan. Supaya nanti engkau akan melihat benarkah Tuhan memberkati hidupmu atau tidak. Kau akan buktikan sendiri. Di tengah jalan kau ada yang berbeda, tidak sesuai dengan apa yang jadi rencanamu. Percayalah bahwa tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Tuhan akan campur tangan dalam hidupmu. Haleluya, haleluya. Ya Tuhan, ya Tuhan. Bukan dengan darah fana Kau menebus hidupku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Dengan segenap kasih dan pengorbanan
Biarlah gereja ini menjadi gereja yang mendengarkan Engkau dan menjadi taat dengan apa yang Engkau perintahkan Tuhan. Kami berdoa supaya apapun yang direncanakan oleh jemaat-Mu sepanjang tahun depan, mereka merencanakan sesuatu yang baik di dalam Engkau. Tidak ada rencana yang gagal, tapi bahkan cuma lebih dari itu. Mereka bukan cuma menggenapi rencana mereka, tapi mereka menggenapi rencana-Mu, rencana Tuhan dalam hidup mereka. Dan 2026 tidak ada yang terlewatkan. Kami semua mengalami Tuhan. Kami semua mengalami Tuhan. Kami semua gereja mengalami Tuhan. Yang tua mengalami Tuhan. Yang muda mengalami Tuhan. Yang sudah lama melayani Tuhan mengalami Tuhan. Semuanya mengalami Tuhan. Keluarga kami mengalami berkat Tuhan. Pelayanan kami diberkati dalam Tuhan. Kami melihat orang-orang di sekitar kami merasakan kehadiran-Mu, kehadiran dan berkat-berkat-Mu mengalami. Tercurahlah Tuhan. Tahun depan gereja-Mu bersatu. Anugerahkanlah roh kesatuan dalam gereja Tuhan. Unity for revival. Supaya gereja-Mu mengalami kesatuan untuk kebangunan rohani. Terjadi pertobatan di sekeliling kami. Terjadi pertobatan dalam cara berpikir kami. Terjadi pertobatan di dalam lingkungan kami. Pulau Bali, Indonesia mengalami pertobatan karena kami memberikan hidup kami untuk taat kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Itulah kerinduan kami. Kerinduan kami. Berikanlah kepada kami hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Haleluya. Mari jemaat Tuhan kita angkat tangan, kita terima berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus, kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Mu dan memberi kepada engkau kasih karunia. Tuhan memberkati engkau berlimpah-limpah. Tuhan memberkati engkau. Sebagai gembalanya, takkan pernah engkau ditinggalkan. Sebagai gembalanya, engkau tidak akan pernah mengalami kegelapan. Tetapi terang Tuhan menyertai engkau, terbit atasmu. Bangsa-bangsa akan datang kepada cahaya yang terbit atasmu. Mereka akan berduyun-duyun mencari engkau, karena terang Tuhan terbit atasmu. Terimalah semua berkat Tuhan itu, karena Yesus Kristus sudah lahir, sudah mati dan sudah bangkit bagi kita semua. Itulah jaminan yang tidak pernah bisa diambil dari orang percaya. Itulah jaminan yang harus engkau miliki seumur hidupmu, bahwa engkau tidak akan pernah ditinggalkan, karena Yesus sudah mati bagi engkau dan darahnya ada atas hidupmu. Terimalah semua berkat itu dan ingat pesan firman Tuhan. Jadikan semua bangsa muridnya, baptis mereka, ajar mereka melakukan firman Tuhan, dan ketahuilah Tuhan kita Yesus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin.